semakin yakin bahwa orang Indonesia tidak takut walau di negara manapun. Melakukan apa saja walau berada di negara mana sekalipun. Itu adalah satu mentaliti ataupun satu mindset yang amat negatif. Men, macam mana nak settlekan benda tu? Sudahnya dah hantar hospital lah, biarlah pihak hospital yang selesaikan. Dan mengatakan Indonesia jangan diam, suarakan, ya. Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap semangat, dipermudahkan segala urusannya. Nah, di video kali ini kita akan mereaksikan beberapa video. Nah, kalau yang pertama ini adalah orang Malaysia mau menanggapi satu berita di Indonesia. Nah, ada sedikit kesalahpahaman di situ. Ini ada seorang tuan ini mau bersuara ya, buka suara tentang berita ini. Oke teman-teman, kira-kira apa yang dikatakannya? So mari tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Konten saya kali ini bukan berniat untuk menghina ataupun sebarang perkara negatif kepada sesiapa pun. Cuma kita bincangkan tentang satu petikan konten daripada saudara kita daripada negara sebelah berkaitan dengan beberapa operasi yang telah dijalankan oleh pihak berkuasa negara kita lah. Jadi Direktur Imigrasi Negeri 9, Kinetan Aikiang, mengatakan timnya harus berjalan 1,2 km melalui hutan sebelum mereka mencapai daerah tersebut. Namun, di dalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti sekolah dengan kurikulum Indonesia. Wow, ini adalah penemuan Malaysia yang sangat menggemparkan seisi negeri. Dengan penemuan ini, semakin yakin bahwa orang Indonesia tidak takut walau di negara manapun. Bahkan, persembunyian ini tidak terlihat oleh siapapun. Sampai-sampai ada sekolah, sudah pasti ini sudah lama sekali ditinggali. Desa itu ditenagai oleh beberapa generator karena terletak di daerah terpencil. Selain itu, Direktur Imigrasi mengatakan, imigrasi dibantu oleh tim dari pasukan operasi umum. pendatang asing tanpa izin ni menduduki kawasan tersebut, dan juga tokek-tokek lama mereka pun telah mereka tinggal. Jadi atas kesempatan ni mereka membawa masuk, mereka juga menjadi dalang kepada membawa masuk pendatang-pendatang asing dari negara sebelah ke daerah tersebut. Dan perkara ini sentiasa diperhatikan oleh pihak berkuasa negara ini. Jadi janganlah menganggap bahawa warga negara anda tidak takut, berani melakukan apa saja walau berada di negara mana sekalipun. Itu adalah satu mentaliti ataupun satu mindset yang amat negatif, dan anda mendidik kepada anak-anak generasi anda untuk sentiasa melakukan kesalahan, jenayah, melanggar peraturan, melanggar undang-undang di mana mereka berada. Sepatutnya anda menasihati kepada generasi muda anda, kepada warga-warga negara anda agar sentiasa memberi nilai yang tinggi kepada undang-undang di mana negara anda berada. Setuju. Jadi untuk membuat konten mestilah positif dan membantu kepada orang lain. Ya, jangan membodohkan diri sendiri membuat konten, menegakkan benar yang basah dan berbangga dengan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran aturan. Ya, betul. Nah, kita bahas ya. Tadi itu katanya ada satu tempat terpencil yang tak ada orang boleh jumpai dan tengok. Hantu kali. Oke. Di dalam berita itu pembicara mengatakan bahwa orang Indonesia itu berani, tak takut mati di negara manapun. Padahal itu adalah kesalahan ya.
kesalahan berani pula langgar undang-undang di negara ini. Mestilah mereka itu tidak mempunyai surat-surat izin tinggal kan. Nah, tapi berbangga pula seperti itu dengan keberaniannya katanya. Berani tapi salah. Macam mana itu? Inilah sebenarnya yang selalu Sari katakan juga untuk teman-teman mungkin yang tidak tahu kalau datang ke Malaysia itu menggunakan harus dokumen. Jadi kalian mau kemana-mana pun itu aman teman-teman. Ikuti aturan di negara Malaysia ini supaya kalian itu aman. Tak adalah sembunyi-sembunyi gitu. Aduh. Ini nasi ini dari mana kau dapat? Jadi? Ini orang Indonesia ya? Tak, iya. Semalam tu kau bilang kau di apa sana kerja game. Kerja game? Kenapa bisa di sini tinggal? Kapan kau balik mari? Kasihan. Aduh, bro. Ditulis kita sebagai anak rantau, marilah kita bantu saudara kita ini. Bantu untuk seikhlasnya aja. Kita nggak tahu ke depannya hidup kita ini. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur. Masih butuh biaya. Itu tadi dikatakannya dengar Sari kerja game ya. Nah, kalau kerja game biasanya mereka tak punya surat-surat ya kan. Nah, inilah salah satu permasalahannya kalau kalian tak mempunyai izin tinggal di negara ini. Jadi apa-apapun yang terjadi tidak boleh diurus, tidak boleh dicari majikannya, tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kalian kerja kilang macam contohnya lah, baik-baik, apapun yang terjadi, kalian mungkin akan dirawat, pun setidaknya dibalikkan ke negara asal. Kalau macam ini siapa yang mau tanggung kan? Nah, sekarang meminta bantuan belas kasihan orang. Oke, itu lagi video. Tadi katanya lagi dirawat dekat hospital Kuala Lumpur. Kan sudah tidak ada uang lagi. Tahu tak kalian, ramainya warga asing yang tertunggak bil hospital di Malaysia ini. Nah, dan tak mampu membayarnya. Nah, siapa yang rugi? Ya kerajaan kan, rakyat Malaysia tentunya. Oke teman-teman, kita dengarkan satu video ini. Aku nampak komen akak ni, aku tiba teringat satu kisah yang di mana ada perempuan nak bersalin yang melibatkan warga asing. Kau bayangkan cerita dia macam ni. Kita orang terima satu ambulance call yang mengatakan ada orang nak beranak kat rumah. So tim pun pergilah ke rumah tu, misi JM dengan tim ambulans pergi. Bawa lah barang-barang prepare nak beranak ni. Pergi tengok warga asing, orang tu tak boleh cakap, nanti dia trigger. Sampai rumah kita minta mana buku ping, mana segala-segala check up, tak ada. Sepanjang mengandung 9 bulan Tak ada? dia tak pernah check up kat mana-mana langsung. Dia hanya mengandung, sekadar mengandung macam tu, tak ada check up. Dan bila nak beranak dia telefon ambulan. Bila dah nak beranak, dah sakit tu, dah contraction nak beranak ni, nak beranak sangat dah ni, baru telefon ambulan. Ambulan pun datang ke rumah. Kau bayangkan bila dalam situasi tu, kita orang sebagai petugas kesihatan ni, dah lah tak ada dokumen, dah lah tak ada check up, buku ping tak ada, pasport visa mati, duit pula tak ada. Itu lagi ya. Macam Wang pun mana tak ada. kita nak selesaikan benda ni? Nak tak nak, kita sebagai seseorang yang ada peri kemanusiaan, Itulah sebagai Malaysia, seorang kan? petugas kesihatan yang ada tanggungjawab, kita kena selamatkanlah mak dengan baby yang nak keluar tu dulu. Terima kasih. Kondak lah dekat situ, kondak sampai ibu selamat bersalin, bersalinkan, mengeluarkan anak, melahirkan anak bayi perempuan. Dan lepas tu Syukur, bermulalah drama. Macam biasalah, dah lahir kat situ, dah check apa semua, dah bersihkan baby, mak pun dah masukkan air pun, dah cucuk sintometrin apa semua, nak hantar ke hospital. Mesti kena hantar hospital, tak boleh, sebab itu dah BBA, born before arrival. Kita hantar hospital untuk buat pemeriksaan lanjut. Dah satu masalah lagi, dah sampai hospital kan, macam mana nak daftar? Tak ada surat-surat ya. Pasport tak ada, dokumen. permit tak ada, visa tak ada. Lepas tu siapa pula nak bayar? Uang pun tak ada. Dia punya pendaftaran, siapa pula nak bayar kos dia masuk ward? Siapa pula nak bayar dia punya ubatan? Siapa pula nak bayar? Kau bayangkan macam mana kita nak buat kalau golongan-golongan warga asing yang macam ni?
dia dah menyusahkan bukan sahaja diri dia sendiri, dia dah menyusahkan pihak hospital, pihak klinik, pihak petugas kesihatan, kawan-kawan dia yang lain yang lebih kurang dia pun tak ada visa, tak ada permit. Macam mana? Sebab itulah saya cakap, kita hanya ada masalah dengan warga asing yang memang tak ada permit ni. Kau akan menyusahkan orang kat Malaysia ni, kau akan menyusahkan especially-nya orang hospital dan orang klinik bila kau perlukan rawatan untuk bila kau sakit dan nak beranak. Cuba kau orang komen macam mana nak settlekan benda tu. Sudahnya dah hantar hospital lah, biarlah pihak hospital yang selesaikan. Dia nak bayar macam mana, kita malas nak ambil tahu, kita pun balik. Itu cerita ringkas je lah. Tak tahulah macam mana hospital settlekan tu. Tapi janji bayi selamat, ibu selamat. Oh, kemanusiaan ya. Dah lah. Kau pandai main je. Lepas tu aku punya. Ini adalah salah satunya ya, kejadiannya warga asing kalau tidak mempunyai dokumen yang lengkap ya, udah tak ada dokumen, uang pun tak ada pula ya mengandung dia. Tapi itulah salah satu kebaikan Malaysia. Mereka selamatkan dulu tanpa meminta surat-surat. Tengok, di negara orang kita diperlakukan seperti itu. Nah, ini buka dengar telinga besar-besar ya untuk netizen yang mengatakan Malaysia selama ini. Tengok, warga negara kita diselamatkan di sini. Kadang mau sedih, terharu ya teman-teman dengan perbuatan mereka. Sedangkan Sari lihat di negara sendiri pun ya dibiarkan gitu. Tapi di sini kalian diselamatkan, tengok. Itulah ya teman-teman, sangat-sangat bersyukur memang di Malaysia ini. Tak kiralah warga negara asing pun tak ada apa-apa dokumen, bayar pun tak sanggup, tapi tetap juga dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dengar dulu netizen-netizen yang selalu mengatakan Malaysia lah macam ini, macam itu. Kalian lihat ini. Nah, kan apakah yang kalian rasakan setelah saudara kita, senegara kita dibantu, diselamatkan nyawanya? Sari sangat-sangat syok ya. Wah, sebegininya Malaysia, apa ya, kemanusiaannya itu. Sari lihat ya, itu hari satu konten, tapi Sari lupa mana satu kontennya itu saya tertunggak ya, karena warga asing tak sanggup membayarnya. Itulah ya, dan terima kasih juga Sari ucapkan untuk orang-orang Malaysia, untuk tim kesehatan dan semuanya yang mau membantu juga. Macam tadi yang abang itu juga, dia sudah tergeletak macam itu, kan dia tak ada uang. Mengharapkan belas kasihan orang lah, itu pun kalau ada yang membantu, kalau tidak ya itulah alasan kenapa kita selalu bersuara ya. Sari tahu ramai juga teman-teman Indonesia yang menonton video ini, supaya bagi pengajaran juga kalau kalian di Malaysia ini juga. Jadi perlu ada dokumen. Jadi senang kemana-mana, apa-apa pun yang terjadi boleh ditolong kan. Kalau dilapor ke KBRI itu mau menolong kalau kalian punya dokumen. Tapi kalau tak ada dokumen, KBRI pun tak tahu Sari mau tolong atau tidak. Mungkin tolong juga lah ya. Oke, ini adalah salah satu cara kita di media sosial ini supaya kita bersuara ya. Ada juga suatu kritikan kepada pemerintah sikit-sikit supaya pemerintah itu mendengarkan ya. Untuk teman-teman yang mau datang ke Malaysia supaya menyiapkan dokumen jika datang ke sini. Itulah tujuan kita selama ini membuat konten ya teman-teman. Oke, nah ini ada tambahan satu video lagi ya. Kita tonton dulu. 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Nih Mak Ngah ya. Beliau seorang anggota komisi berapalah ya. Dari fraksi PDIP ya. Beliau bersuara melalui media sosial. Yes, itulah ya. Betul. Dimana beliau pun seorang anggota dewan menyuarakan suaranya melalui media juga. Dan mengatakan Indonesia jangan diam, suarakan ya. Jadi kepada oknum-oknum ya, kepada
pencacai-pencacai ya yang coba menyekat suaraku ya. Anda perlu belajar lah menurutku ya. Anda perlu belajar lagi apa hak-hak ya warga negara Indonesia. Kau paham? Terutama Mak Ngah ya. Tolong Mak Ngah paham ya. Paham ya Mak Ngah ya. Siapa itu Mak Prihatin sedikit tentang keadaan negara kita. Kalau bukan kita rakyat ya yang bersuara, siapa lagi? Dan kau harus paham ya. Dan boleh membedakan mana kritikan dan mana hinaan. Betul, Ya. betul. Teman, nah tadi kita sudah tahu ya Kakak Jantung Pisang dia suka bersuara ya terhadap yang ada kejadian-kejadian di Indonesia, yang dia suruh mencontoh juga Malaysia yang dia tinggal sekarang ini. Sekarang ini kan zaman sudah canggih, zaman media sosial, jadi kita tak perlu juga kalau misal tak ada waktu kita demo ke Istana Negara sana. Cukup kita di media sosial kita bersuara. Kan di Indonesia itu kan bebas berpendapat kan apa yang kita keluh kesahkan sebagai rakyat untuk perbaikan pemerintah kita. Nah, itulah yang dilakukan kakak ini dan juga Sari juga sebenarnya. Sari bukan hanya mengkritik ya. Sari itu biasanya itu bagi-bagi contoh supaya jadi pembelajaran ke depannya, supaya diubah menjadi lebih baik di kehidupan. Sari biasanya lebih soft lagi ya. Kalau kakak ini dia banyak dia mengkritik ya pemerintah supaya lebih baik, memang pastinya tujuannya kan untuk kebaikan ya semuanya. Tapi ya netizen namanya, kalau kebaikan dia tak mau dengar, kalau yang itulah itu ya nanti marah pula netizen ini ya kan, apa-apa marah dia. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh utarakan di ruang komen dekat bawah. So terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye.